Selamat datang di SMP Negeri 2 Paga. Ini adalah Gapura SMP Negeri 2 Paga. Berikutnya kita akan menuju ke arah selatan, yaitu ke pintu gerbang SMP Negeri 2 Paga. Lumayan jauh sih, tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk belajar ke sekolah. Di dekat pintu gerbang, tepatnya di sebelah timur, ada pos satpam, di mana nanti semua tamu yang berkunjung ke SMP Negeri 2 Paga harus lapor satpam dahulu. Sudah tahu belum satpam SMP Negeri 2 Paga? Beliau adalah Bapak Thoyib Hadi Purwanto dan Bapak Arifin. Beliau berdua ini juga sebagai petugas kebersihan di SMP Negeri 2 Paga. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Mari kita jaga kebersihan dan keindahan sekolah kita. Dari pos satpam kita langsung menuju ke koridor. Koridor digunakan sebagai ruang tamu dan ruang tunggu. Di koridor ada banyak sekali piala hasil dari kakak kelas kalian loh. Jangan lupa kalian nanti juga harus berkontribusi di sana. Di sebelah selatan koridor ada ruang kepala sekolah. Bapak Dr. Andes Kholidur Adhar, beliau adalah kepala SMP Negeri 2 Paga, seorang penyabar dan ramah ke semua warga sekolah. Berdekatan dengan ruang kepala sekolah ada ruang guru, di mana ruang guru tersebut adalah ruangan di mana Bapak Ibu guru mengerjakan tugas lain selain mengajar. Misalnya, menyiapkan materi, membuat soal-soal, ataupun mengoreksi hasil ujian. Di bagian luar dari ruang guru, ada kamar mandi guru dan kepala sekolah. Siswa tidak boleh menggunakan kamar mandi tersebut, karena kamar mandi untuk siswa sudah disediakan sendiri. Kemudian di bagian paling selatan, yaitu di pojok dari ruang guru, ada ruangan kecil yang digunakan sebagai dapur sekolah. Sekarang kita akan menuju ke ruang tata usaha. Seluruh kegiatan administrasi sekolah dilakukan di sini. Di ruang tata usaha, anak-anak akan bertemu dengan Ibu Tati Nurhayati, Bapak Gatot Wihandoko, dan Ibu Ernawati yang bertugas sebagai staf tata usaha. Dan juga di ruang tata usaha, ada Ibu Nurhalimah SPD sebagai guru yang merangkap tugas sebagai operator sekolah. Dan ini adalah ruang bimbingan konseling. Tepatnya terletak di sebelah utara ruang tata usaha. Jangan ragu untuk menemui guru BK di sini. Masalah anak-anak akan dibantu oleh guru BK, seperti halnya pembulian yang sekarang ini lagi marak terjadi. Sekarang kita menuju ke ruang laboratorium IPA. Ruang ini digunakan untuk pembelajaran IPA, yaitu fisika dan biologi, khususnya untuk kegiatan praktek. Banyak alat peraga sains di laboratorium IPA yang tersimpan dengan rapi di gudang laboratorium IPA, yaitu di bagian paling barat laboratorium. Berikutnya di sebelah barat laboratorium IPA ada ruang UKS. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, di UKS ini tersedia peralatan P3K. Di sebelahnya lagi ada koperasi siswa, di mana koperasi tersebut juga tersedia. Di sebelahnya lagi ada koperasi siswa, di mana di koperasi tersebut juga tersedia peralatan siswa mulai dari alat tulis sampai dengan seragam beserta atributnya. Dari koperasi siswa kita akan menuju ke laboratorium komputer. Ruangan ini digunakan untuk pembelajaran TIK dan juga untuk ujian sekolah yang berbasis online.
Tentunya jika kita tidak sedang dalam keadaan pandemi. Di bagian atas sebelah selatan ada perpustakaan sekolah. Di sana anak-anak bisa meminjam buku ataupun membaca buku di kala jam istirahat. Dan untuk salat, jangan khawatir, SMP Negeri Dobaga mempunyai musola Al-Muhajirin yang cukup luas untuk sholat berjamaah. Kita sudah sampai di kelas 7. Kelas ini bisa difungsikan untuk aula, jadi untuk rapat wali murid dengan skala besar bisa dilaksanakan di sini. Kembali lagi, tentunya jika tidak sedang dalam keadaan pandemi. Untuk kegiatan upacara hari Senin dan juga olahraga, kita biasa menggunakan lapangan tengah ini. Nah, sekarang kita akan mulai berjalan ke kelas-kelas sambil berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang nanti akan mengajar kita. Bapak Susman SPD mengajar mata pelajaran fisika. Ada Bapak Sri Atmoko mengajar matematika, Ibu Terina Onwardini sebagai guru bahasa Indonesia, dan juga Ibu Anik Suryani mengajar bahasa Inggris. Berikutnya ada Ibu Eni Retnowati mengajar matematika, Ibu Tutuk Hayati mengajar pelajaran IPS, dan juga ada Bapak Sugeng, beliau mengajar matematika. Serta ada Ibu Ana mengajar pelajaran pendidikan agama Islam. Berikutnya ada Bapak Farid mengajar mata pelajaran seni budaya, dan juga ada Ibu Titik Suparti mengajar pelajaran PKN, Ibu Sri Rejeki mengajar mata pelajaran bahasa Inggris, dan Ibu Ami Nur Hayati sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri Dobaga ini. Ibu Luki mengajar pelajaran IPS, dan Bapak Sarifudin mengajar pendidikan agama Islam dan juga PJOK. Ibu Mariam sebagai guru bahasa daerah, dan juga ada Bu Vina juga mengajar PJOK. Ibu Nur Halimah mengajar prakarya. Berikutnya ada Ibu Asih mengajar pelajaran PPKN dan juga bahasa Indonesia. Kemudian ada Bu Ervina mengajar seni budaya dan pelajaran prakarya. Untuk berikutnya Ibu Mujirahayu mengajar pelajaran IPA yaitu biologi. Kemudian ada Bapak Muhammad Yusuf mengajar pendidikan agama Islam dan juga bahasa daerah.